dengan izin instruksi dari pimpinan untuk jaga-jaga diberikan kepada Anda semuanya, ya. Nah, kalau Anda sudah pegang bajunya satu orang satu, ingat jangan nunggu dipakein sama petugas kapal. Inisiatif sendiri, pakai sendiri, ya. Harus kita dahulukan siapa? Anak-anak kita dahulukan, orang tua kita dahulukan, yang lemah kita dahulukan, yang sakit kita dahulukan, ya. Jadi tidak boleh egois, ya. Nah, ini bajunya sekarang sudah dibikin simpel mudah, dalam hitungan detik bisa dipakai karena menggunakan 2 sabuk. Kalau lihat di papan gambar di depan, itu hanya menunjukkan tiga ikatan tali maksud saya. Jadi pakai tali semuanya, ya. Nah, ini tuh kan tidak sesuai, ya. Nah, ini sekarang karena sebelum kapal ini datangkan dari Cina, ini sudah 4 tahun operasi di Selat Sunda ini, ya, kapal ini. Jadi kapal ini didatangkan dari Cina, bawaannya sudah modern, sudah memenuhi standar internasional, ya. Jadi ini bajunya kayak begini, ya. Caranya bagaimana? Ini harus digendong dulu, digendong. Tuh kayak begini, Pak, ya. Masukin dulu gendong, masuk, ya. Kalau sudah masuk, awas, jangan dipelitkan di pinggang, ya begini, ya. Masukkan kemana? Ke leher. Tuh, gampang kalau ini, ya. Ini sabuknya dipasang sampai terdengar bunyi detakan. Nah, berarti sudah ngunci, ya. Kalau sudah begini, sesuaikan dengan postur tubuh Anda. Yang kurus harus lebih rapat lagi, ya. Yang gemuk lebarkan, ya. Yang penting jangan sampai ada lubang di sini. Nih, sisanya belitkan ke samping, ya, untuk mengunci. Bagian sini pun sama, tuh pasangin. Selesai sudah, gampang kan? Gampang karena kitanya dalam keadaan sadar, ya, tanpa dibarengi kepanikan. Kalau lagi panik mah boro-boro, ya, bukan dipakai diteng-teng sambil nangis, ya. Nah, ini setelah begini tidak boleh egois. Jadi jangan mentang-mentang sudah sempurna kayak begini, egois jebur aja ke laut, jangan, ya. Nah, kita semuanya nanti akan diarahkan dulu ke zona evakuasi, master station, tempat berkumpul darurat. Di mana tempatnya harus tahu. Makanya dibaca semua titik-titik tulisan-tulisan yang ada di dinding kapal agar mempermudah kita sewaktu ada zona evakuasi nantinya, ya. Nih, tuh. Exit jalan keluar. Di tengah ada tempat perkumpulan, ya. Itu menuju satu tangga ke bawah lurus setara dengan anjungan, ya, yaitu ruangan Bapak Kapten kemudi kapal, ya. Kita akan berkumpul di sini sama samping kiri kanan menunggu satu komando dari Bapak pimpinan, yaitu Bapak Kapten. Jikalau nanti kapalnya bisa dievakuasi, semuanya akan naik lagi ke ruangan, ya. Copot lagi bajunya, simpan lagi nanti oleh petugas di dalam lemarinya. Jangan dibawa pulang, nggak boleh, ya. Tapi kalau sewaktu kita berkumpul, justru malah sebaliknya, isyarat suling lagi dibunyikan ataupun alarm dibunyikan lagi, terdengar sama Anda panjangnya 6 kali secara berturut-turut, berarti sudah jelas kita harus segera ngosongin kapal, tinggalkan kapal, resiko apapun yang akan kita hadapi nantinya. Silahkan, kalau sudah dengar 6 kalimat, berani lompat ya lompat, ya. Mau terjun silahkan terjun, tidak berani lompat juga, ya, semuanya harus. Nah, tinggalkan kapal. Mas, bagaimana? Saya mau bawa anak-anak, kata ibu, mas harus lompat bersama anak? Nggak mungkin. Yang bawa anak kecil, lanjut usia, ibu hamil, orang sakit, mereka tidak boleh melompat. Nanti akan diistimewakan menggunakan perahu sekoci yang berada di samping kiri kanan yang warna merah. Naik gitu. Selebihnya dari itu, tinggalkan kapal dengan cara melompat. Hati-hati, sebelum meninggalkan kapal kita harus tahu ketinggian kapal, karena yang akan kita hadapi ini gelombang air laut, ya. Makanya tidak jarang kejadian hampir 15 tahun ke belakang Selat Sunda yang mengalami kapal kebakaran 2 kali, Pak, ya. Nah, itu apa? Banyak yang mengalami patah tulang, luka-luka, karena apa? Sembarangan lompatnya, ya. Nah, itu makanya harus tahu tata cara melompatnya agar supaya kita ini jatuhnya sempurna.
ya, naik lagi ke permukaan air laut itu dengan selamat. Saya tanya, udah tahu belum cara lompatnya? Boleh dicontohin. Siapa mau terjun? Ya, demi tugas ya harus disaksikan sama Anda, makanya akan saya peragakan. Tapi mohon maaf, bukan ke laut di sini ya. Nah, kalau ke laut ketinggalan. Ketinggalan ya. Yang penting tahu ilmunya. Nah, ini yang waktu saya peragakan sewaktu kapal musibah di Selat Sunda begini caranya, biar tahu ya. Sebelum Anda melompat harus ingat dengan baju. Baju ini membawa bobot berat badan. Yang gemuk, yang kurus, ya hati-hati. Tidak jarang orang sempurna pakai baju jatuh dari ketinggian 15 meter, 25 meter, ya. Nah, inilah banyak yang mengalami putus ikatan tali, sabuk terlepas. Kalau dulu mah Bu belum ada kayak sabuk begini, tali semua kayak begini, ya. Nah, ini sekarang udah canggih modern pakai ini. Nah, ini ya, karena bikin mudah. Nah, sebelum melompat tuh pegang dulu bajunya, tekan ke bawah ini, yang kuat. Fungsinya apa? Satu, menjaga bantalan ini agar supaya tidak membentur tulang rahang. Nah, ini yang bahaya, bisa patah. Makanya orang banyak yang meninggal spontanitas ya, atau luka, banyak yang bengap ke sini ya, karena berbenturan dengan pesaing. Ya, pegang. Tutup mulutnya sama hidung pakai tangan kiri. Kok banyak aturannya? Memang itu aturannya. Kenapa harus ditutup? Karena semuanya pasti akan masuk dulu ke dalam air laut, agar supaya tidak terlalu banyak kita hirup. Pandangan kita tidak boleh tengok kiri kanan. Kita luruskan ke depan untuk menghindari rasa takut dari ketinggian. Karena tidak jarang ketika itu ya, waktu kejadian KMP Lampung yang terbakar Selat Sunda ini ya, mau merapat ke dermaga, itu kenapa banyak yang fatal? Karena memang namanya kapal kebakaran beda dengan kapal tenggelam. Ya, panas sawahnya harus segera ninggalin kapal ya. Jadi jangan dianggap remeh, luruskan ke depan itu menghindari rasa takut dari ketinggian. Makanya banyak ketika itu yang didorong paksa, dilempar-lemparin, didorong. Karena apa? Agar supaya cepat meninggalkan kapal ya. Nah, coba kalau didorong begitu, bahaya kan? Nah, makanya sebelum bersentuhan dengan air laut pun Anda tidak boleh melebarkan kaki begini. Bahaya, laki-laki bentur aja ke bagian selangkangan, pecah nanti si omen sakit ya. Jangan. Iya, rapetin kakinya begini ya. Nah, tekan yang kuat ini, tutup mulut sama hidungnya pakai tangan kiri. Insya Allah kita itu jatuhnya sempurna, naik lagi ke permukaan air laut pun tanpa cedera ya. Nah, itu ya, tenggelamnya berapa ini meter ya, tergantung bobot berat badannya ya. Waktu saya hampir 2 meteran lebih, ya nggak tahu kalau yang lebih gemuk dari saya ya. Nah, itu mungkin bisa nyampe ke bawah lagi mungkin ya. Nah, itu jadi jangan dianggap remeh baju ini, karena kehebatan baju ini yang saya alami apa, begitu naik ke permukaan itu dengan cepat ya. Nah, itulah mudah-mudahan ini dari sebuah peraga ya. Nah, ini harus tahu kode-kodenya. Setelah berada di laut kita harus menjauh, wajib menjauh dari kapal yang kena musibah ya. Lebih jauh lebih bagus. Ikutin arus membawa kemana, karena pihak tim SAR gabungan nanti akan mencari korban itu melalui aliran arus ya. Kalau sudah jauh cepat minta perlindungan pertolongan ya, untuk memancing tim SAR penolong, perahu nelayan, kapal-kapal yang lewat. Gunakan simbol-simbol yang sudah lengkap dalam baju ini. Ini sudah standar internasional sekarang kan ya. Lampu GPS nih, kalau kejadian pada malam hari gunakan lampu ini ya. Acungin ke atas, jangan direndam di air ya, acungin. Nah, ini akan menyala nanti. Gimana cara nyalainnya? Jangan ditiup kalau ini ya, atau diputar-putar, jangan. Nah, ini ada tombol di bawah, ada yang ditarik ya, ada dengan cara dipijit nanti nyala, berkedip. Acungin ya. Yang kedua, fluid yang tetap harus kita bunyikan sewaktu kita berada di permukaan air laut, karena dengan gelombang suara inilah yang akan menghasilkan nanti untuk cepat dijangkau oleh semua kapal. Tiup ini berulang-ulang sampai kita mendapatkan bantuan pertolongan ya. Mas, emangnya fluid ini jauh jangkauannya ya, makanya inilah agar supaya Anda tidak berteriak ya, karena teriakan kita akan menguras tenaga. Cuman ini kan ruangannya tertutup, jadi saya nggak berani kalau dia belum diri ya, soalnya mengang di telinga ya. 120, 150, 150 kesananya meternya lumayan ya, lumayan jangkauannya.
Tapi kalau sifatnya Anda penasaran mah ya apa boleh buat. Ya pimpinan juga ngasih kode izin kepada saya. Nah, karena sudah disaksikan oleh kamera CCTV. Makanya saya mau tanya dulu, pernah dengar fluid ini? Belum. Boleh ditiru? Benar? Coba hitungan ketiga biar tidak mengganggu aktivitas gendang telinga Anda. Takutnya saya disalahkan, nanti pengangli telinga tutup telinganya seperti itu ya. Nah, nih hitungan ketiga dari saya. 1, 2, 3. Nih suara aslinya. Sudah ditutup belum? Itu nambah tutup. Ya sebentar. 1, 2, 3. Nih. Itu baru 2% ya, itu baru 2% ya. Habisnya tegang sih saya perhatikan. Tapi kalau sudah ngelihat bisa tersenyum mah berarti ini semuanya sudah bahagia, sehat, terbebas dari Omikron pokoknya. Ya. Baru 2% aja udah segitu. Tiup aja berulang-ulang kayak begini. Sampaikan tangan Anda ya, insya Allah. Nanti pun pihak kapal kalau keburu akan meluncurkan satu buah lepra. Jadi lepra itu jenis perahu karet, di mana nanti akan membentuk satu buah perahu. Silahkan siapapun yang sudah berada di laut naik lepra. Ya, nah itu. Ini saya tanya sekarang ya kepada Anda semuanya. Kira-kira sudah jelas? Udah. Paham? Paham. Soalnya 5 orang belum paham juga, ulang lagi saya capek ya. Paham aja ya. Ya, nah ini biar cepat selesai maksudnya ya. Nah ini barusan saya ada kabar ya dari Anjungan. Ini kecepatan angin 30 ke 40 knot ya. Jadi ini masih suasananya barat, pancaroba juga ya. Jadi saya indahkan kepada Anda. Saya harapkan mendingan musim begini mah jangan berada di luaran ya. Nah ini takutnya apa? Takutnya terjadi lagi hal yang tidak diinginkan seperti kemarin lusa ya. Jadi penumpang yang tiba-tiba semuanya dikagetkan karena satu orang menjerit, 3-5 orang yang jatuh ya ke laut, ternyata kena angin duduk ya. Nah itu faktor angin laut ini sangat bahayanya apa? Yang kita takutin para pelaut itu mungkin karena tahu mah ini kandungan zat garamnya tinggi Pak ya. Nah ini makanya kalau Anda badannya kurang fit, lelah di perjalanan, perut kosong, hati-hati ya. Nah ini kita pelaut takutnya itu doang, bukan takut dengan corona ya. Takut sebenarnya sama corona juga takut, tapi alhamdulillah ya di kapal mah aman-aman aja saya ya. Nah itu yang kita takutin ini angin laut ya. Makanya di kapal tidak ada dokter. Jadi saya ingatkan kepada Anda, kalau yang belum makan sok makan dulu. Tapi tadi saya perhatikan, saya keliling-keliling semuanya sudah menyantap makanan. Alhamdulillah ya. Ya barangkali di sini ada yang belum gitu ya. Karena Anda di sini sudah saya anggap keluarga ya, satu kapal ini. Nih ada kantin, sok makan aja nggak apa-apa ya. Bayar sendiri ya. Belum gaji Kak. Besok insya Allah tanggal 15 baru ada gajian, mungkin ini yang terakhir tanggal 15. Biasanya tanggal 28, tanggal 1 udah keluar karena masih PPKM, kemarin tanggal 15 terus ya. Nah ini alhamdulillah ya, insya Allah untuk menunjang kesehatan Anda di atas kapal, dan saya yakin semua ini sudah pada sehat ya. Tapi jangan terlalu lengah. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ini anginnya cukup lumayan kuat. Ini gelombang agak lumayan Pak, dirasakan. Apalagi kita memasuki Sangiang nanti ya, ke Pulau Sangiang. Tahu Pulau Sangiang? Nah, Pulau Sangiang itu yang berada di dekat dengan Anyer untuk wisata. Ya, silakan kalau mau main wisata boleh. Ya, nah itu untuk wisata. Di situ Bapak Ibu ya, pergolakan airnya lumayan ya, karena kedalaman Selat Sunda itu Sangiang Tempurung gitu ya. Nah ini mudah-mudahan aja kita berdoa semuanya, mudah-mudahan dengan izin yang Maha Kuasa kita dalam lindungannya sehat selamat sampai ke depan. Yang rame ya bilang amin ya. Amin. Ya. Nah itu. Jadi kenapa saya katakan biar rame? Kalau sudah rame mah yakin ikhlas, semangat, semaju insya Allah. Bukannya pelan-pelan, yang Maha Kuasa juga Maha mendengar, betul Maha mendengar ya. Cuman kita demi kekompakan gitu maksudnya ya. Kalau kompakan enak, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi ya, jangan. Ya, kawin lagi ya. Oke. Nah, bercanda terus. Ini ada tugas yang terakhir, yang mana ini amanat dari Banten harus segera saya sampaikan. Ya di masa pandemi kemarin memang kita galakan, ya ditugaskan untuk berbagi di atas kapal.
yaitu untuk mengadakan layanan P3K karena kapal tidak bisa memberikan layanan dokter. Kalau ruangan sakit adakah? Komplit. Ya itu di belakang Anda, itu bahasa ruangan kesehatan itu komplit. Ya dari mulai oksigen segala macam ada di situ. Cuma dokternya siapa nggak ada. Ya. Tetap